Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rokib, dan kali ini kita akan belajar mengenai sebuah database yang digunakan untuk pencarian. Database itu adalah Elasticsearch. Penjelasan detail mengenai apa itu dan kenapa pencarian lebih dianjurkan menggunakan Elasticsearch, silahkan teman-teman bisa mencari referensinya di Google maupun tutorial YouTube lainnya. Di sini saya akan langsung masuk ke proses instalasinya. Pertama-tama, teman-teman lakukan pencarian di Google dengan kata kunci Elasticsearch Download. Setelah muncul, teman-teman bisa memilih baris pencarian pertama dari web elastic.co. Dan web ini adalah web resmi dari Elasticsearch-nya. Kemudian klik tombol download Elasticsearch. Lalu silakan teman-teman pilih platform sesuai dengan komputer ataupun laptop yang teman-teman gunakan. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya memilih platform dari Windows. Kemudian tekan tombol download. Setelah proses download selesai, silakan teman-teman ekstrak hasil downloadnya. Lalu kemudian hasil downloadnya tadi teman-teman bisa simpan pada direktori disk yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan menyimpan direktori ini ke disk C. Setelah itu, teman-teman bisa membuka command prompt ataupun terminal pada laptop atau komputer yang teman-teman gunakan. Di sini saya akan menggunakan terminal dari Hyper. Setelah terminalnya terbuka, teman-teman bisa arahkan ke direktori Elasticsearch kita. Kemudian arahkan ke bin, lalu tekan enter. Lalu di sini teman-teman silakan ketikkan elas, kemudian tekan tombol tab, lalu ketikkan titik batch, lalu tekan enter. Nah, apabila muncul error seperti ini artinya pada direktori program data kita tidak ada folder Elasticsearch, config, gpm, option. Nah, kita balik lagi ke direktori Elasticsearch kita, kemudian copy folder config-nya, lalu kita bisa menuju ke direktori C, program data, lalu enter. Di sini kita buat folder baru dengan nama Elastic, lalu enter. Di dalam folder Elastic ini kita buat lagi folder dengan nama Elasticsearch. Lalu tekan enter. Lalu di sini kita configkan folder config. Kemudian kita balik lagi ke terminal kita. Lalu kita ulangi mengetikkan perintah yang tadi. Elasticsearch .batch, tekan enter. Kemudian kita tunggu sampai proses instalasi Elasticsearch-nya berjalan dengan sempurna. Oh ya teman-teman, ada yang lupa saya sampaikan. Untuk bisa berhasil melakukan instalasi Elasticsearch ini, teman-teman di laptopnya harus sudah terinstall Java. Karena Elasticsearch yang saya download adalah versi terbaru, maka saya menggunakan Java versi 15. Apabila sudah seperti ini, berarti proses instalasi kita berjalan dengan lancar. Lalu kita bisa masukkan URL ini di browser kita. Ini saya copy, kemudian saya balik lagi ke Google Chrome, lalu saya paste di sini dan tekan enter. Dan apabila sudah seperti ini artinya proses instalasi Elasticsearch kita berjalan dengan sempurna. Elasticsearch yang kita install ini setiap kali kita ingin menghidupkannya, kita harus mengetikkan perintah di terminal kita. Nah, ada cara mudahnya agar
Elasticsearch ini bisa berjalan di komputer kita tanpa kita harus mengetikkan perintah lagi. Caranya adalah dengan cara membuat perintah elasticsearch.batch ini menjadi service di komputer kita. Yang pertama-tama, kita membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama NSSM. Teman-teman bisa download aplikasi tersebut terlebih dahulu. Ini saya stop dulu. Oke, dia sudah tidak aktif. Teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi NSSM. NSSM download. Kemudian pilih di baris yang pertama. Lalu teman-teman silakan pilih versi sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan menggunakan versi yang terbaru, yaitu versi 2.24. Setelah berhasil di-download, teman-teman bisa ekstrak hasil downloadannya ini. Kemudian teman-teman pindahkan ke direktori di mana teman-teman mudah untuk menemukannya. Saya akan menyimpannya di disk C, dan ini adalah folder dari aplikasi NSSM yang tadi kita download. Teman-teman bisa buka lagi terminalnya, lalu teman-teman bisa kembali ke direktori utama. Ini saya clear dulu. Teman-teman bisa menuju ke direktori NSSM. Kemudian kita cek dulu isi di dalamnya. Nah, karena komputer saya menggunakan OS Windows 10 64-bit, maka saya akan memilih folder yang ini. Tapi apabila teman-teman menggunakan OS yang 32-bit, teman-teman bisa memilih yang ini. Oke, saya akan menuju ke folder Win 64. Lalu saya ketikkan perintah NSSM and klik tab. Lalu saya tambahkan perintah install. Setelah kita mengetikkan perintah ini, maka akan terbuka sebuah form installer dari NSSM. Di bagian page ini kita bisa klik tombol browse, lalu kemudian kita bisa arahkan ke direktori Elasticsearch kita. Nah, di sini adalah direktori Elasticsearch saya, kemudian saya arahkan ke folder bin, lalu saya pilih elasticsearch.batch. Setelah itu, saya akan berikan nama service-nya dengan nama Elasticsearch. Lalu saya tekan tombol install service. Nah, apabila muncul seperti ini, berarti proses instalasi service kita telah berhasil. Sekarang kita cek ke app service kita. Nah, di sini saya telah berhasil melakukan proses instalasi Elasticsearch kita menjadi aplikasi service. Nah, di bagian ini teman-teman bisa klik 2 kali, lalu akan muncul pilihan startup yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memilih pilihan yang manual, lalu saya akan tekan tombol start. Setelah itu saya klik tombol apply, kemudian OK, ini saya close. Lalu saya kembali lagi ke browser. Ini kemudian saya reload. Setelah seperti ini, artinya Elasticsearch kita telah berhasil kita install di dalam aplikasi service pada komputer atau laptop kita. Jadi, apabila kita telah menginstalnya menjadi service, maka ketika kita akan menghidupkan Elasticsearch kita tidak perlu lagi mengetikkan perintah elasticsearch.batch pada terminal kita. Kita hanya cukup menjalankan aplikasi Elasticsearch pada service di komputer kita. Ini saya matikan dulu. Kalau saya reload, tentunya server Elasticsearch-nya akan mati. Jadi sekian, itu saja teman-teman pembelajaran kita kali ini. Di tutorial berikutnya kita akan mulai belajar cara menggunakan Elasticsearch.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.